Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Menghadapi sorotan dunia tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2010-2020. Rencana Aksi Nasional tersebut dilanjutkan dengan kesepakatan COP21 yang dilaksanakan di Paris akhir tahun 2015. Konferensi tersebut menghasilkan perjanjian Paris Agreement sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Pada rentang tahun 2009 sampai 2013, bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit. Dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut, maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar hutan alam yang ada di Indonesia. Penyebab langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, aktivitas HPH, pertambangan, dan lain sebagainya. Sementara untuk penyebab tidak langsung biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kebijakan, baik itu di tingkat nasional, provinsi ataupun daerah, seperti RT RW, rencana kehutanan, dan lain sebagainya. Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara merupakan 3 provinsi yang memiliki karakteristik berbeda terhadap hutan alam, ya, mulai dari bentang geografis, lalu aksesibilitas, dan kondisi tekanan yang terhadap deforestasi di ketiga provinsi tersebut. Dari data kami yang kami hasilkan, sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa di ketiga provinsi tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 700.000 hektar dibandingkan di tahun 2013. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, di 3 provinsi tersebut ada sekitar 42 kali luas lapangan sepak bola yang hilang setiap jamnya. Sumatera Utara. Pada tahun 2013 terdapat 1,73 juta hektar hutan alam. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 90.000 hektar atau menjadi 1,64 juta hektar pada tahun 2016 atau hanya 23% dari luas daratan di provinsi tersebut. Kalimantan Timur. Selama periode tahun 2013 sampai 6 juta hektar di tahun 2016. Luas hutan alam tersebut setara dengan 47% luas daratan Provinsi Kalimantan Timur. Maluku Utara. Pada tahun 2013, daratan di pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara memiliki hutan alam seluas 1,66 juta hektar. Luas hutan alam tersebut setara dengan 48% luas daratan di Provinsi Maluku Utara. Hutan alam yang berada di dalam konsesi perizinan terus berkurang setiap tahunnya. 72% atau lebih dari 500.000 hektar deforestasi berada di dalam konsesi perizinan. Kehilangan hutan terbesar terjadi di dalam konsesi HPH,
seluas 83,8 ribu hektar, pertambangan 83,3 ribu hektar, kelapa sawit seluas 76 ribu hektar, dan HTI 37 ribu hektar. Sisanya, ada 235 ribu hektar hutan alam yang hilang berada di dalam area tumpang tindih perizinan. Jika kita melihat apa saja yang menyebabkan deforestasi di 3 provinsi tersebut, bisa dibilang deforestasi yang terjadi dilakukan secara legal. Karena deforestasi dilakukan atas perencanaan dan persetujuan pemerintah. Di mana hal ini sebenarnya bisa kita hindari apabila kelestarian hutan alam menjadi pertimbangan utama sebelum kita melakukan pengelolaan hutan. Dan tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonominya saja. Bisa kita contohkan kasus deforestasi yang terjadi di pembangunan hutan tanaman industri, di mana seharusnya pembangunan hutan tanaman industri dilakukan bukan di hutan alam. Tapi faktanya saat ini pembangunan hutan tanaman industri justru berada di hutan alam yang masih tersisa. Contohnya di Kalimantan Timur, di PT Fajar Surya Swadaya, pada rentang 2009 sampai dengan 2016, PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 17.000 hektar. Ada lagi contoh kasus di Sumatera Utara yang melibatkan PT Tobapel Lestari, di mana PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 2.000 hektar pada rentang 2013 sampai sawit yang berada di kawasan hutan. Seharusnya, menurut izin yang berlaku, seharusnya di wilayah tersebut merupakan konsesi HPH atas nama PT Teluk Nauli. Namun fakta di lapangan kita temukan wilayah yang seharusnya merupakan konsesi PT Teluk Nauli telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dari analisa kami, pada rentang 2013 sampai 2016 di HPH tersebut telah terjadi deforestasi seluas 2.000 hektar. Melihat fakta dan kondisi yang ada yang terjadi di 3 provinsi tersebut, menjadi pertanyaan bagaimana komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia itu sendiri. Faktanya, deforestasi masih saja terus terjadi dan bahkan cenderung lajunya menjadi semakin lebih tinggi jika kita bandingkan di periode tahun sebelumnya. Deforestasi di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap kondisi lingkungan, tapi juga terhadap ketimpangan penguasaan lahan di ketiga provinsi tersebut. Data kami menunjukkan bahwa 50% daratan di Maluku Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur itu dikuasai oleh industri ekstraktif yang mengelola hutan ataupun lahan di sana. Dan hanya ada 4% yang diberikan ke masyarakat melalui program perhutanan sosial. Deforestasi yang terjadi di 3 provinsi tersebut, baik itu dilakukan secara legal ataupun ilegal, pada faktanya telah berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Contohnya seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Jika melihat data dan fakta yang ada, tren deforestasi yang ada di Indonesia cenderung bergeser ke wilayah timur Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi hutan alam yang masih tersisa, yang masih bagus di wilayah timur Indonesia, dan ini menjadi ancaman terhadap keberadaan hutan alam di sana. Dan ancaman ini menjadi lebih berbahaya lagi jika kita melihat kondisi geografis bentang alam yang ada di sana, di mana banyak hutan alam di sana yang memang keberadaannya di pulau-pulau kecil. Dan ini menjadi warning bagi kita semua untuk kembali mereview, untuk kembali mengevaluasi pengelolaan hutan yang ada di Indonesia. Bagaimana kita mengelola hutan secara lestari, berkelanjutan, dan adil untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tidak hanya berdampak terhadap kondisi lingkungan, tapi juga terhadap ketimpangan penguasaan lahan di ketiga provinsi tersebut. Data kami menunjukkan bahwa 50% daratan di Maluku Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur itu dikuasai oleh industri ekstraktif yang mengelola hutan ataupun lahan di sana. Dan hanya ada 4% yang diberikan ke masyarakat melalui program perhutanan sosial. Deforestasi yang terjadi di 3 provinsi tersebut, baik itu dilakukan secara legal ataupun ilegal, pada faktanya telah berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Contohnya seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Jika melihat data dan fakta yang ada, tren deforestasi yang ada di Indonesia cenderung bergeser ke wilayah timur Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi hutan alam yang masih tersisa, yang masih bagus di wilayah timur Indonesia, dan ini menjadi ancaman terhadap keberadaan hutan alam di sana. Dan ancaman ini menjadi lebih berbahaya lagi jika kita melihat kondisi geografis bentang alam yang ada di sana, di mana banyak hutan alam di sana yang memang keberadaannya di pulau-pulau kecil. Dan ini menjadi warning bagi kita semua untuk kembali mereview, untuk kembali mengevaluasi pengelolaan hutan yang ada di Indonesia. Bagaimana kita mengelola hutan secara lestari, berkelanjutan, dan adil untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.